ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa alam annama yaf'aluhun nasu yauma asyura, dan ketahuilah bahwa apa yang dikerjakan oleh manusia pada hari Asyura minal igtisali, seperti mandi, walubsi siabil judadi, memakai pakaian yang bagus-bagus, wal iktihali, bercelak mata, watatayyubi, dan berwangi-wangian, wal ikhtitobi, dan memakai pacar, bil hanai, dengan pacar, watabkhil at'imati bil hububi, dan memasak makanan-makanan dengan bubur kacang, wassolati rokaatin, dan sholat beberapa rakaat, bid'atun mazmumatun, itu masuk dalam kategori bid'ah yang tercela. Jadi kita jangan tuh melakukan kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Jadi kalau hari Asyura kita mandi pakai merang, pakai apa gitu misalnya. Ya, jadi yang atau kita sengaja pakai baju yang baru. Ya, itu tuh kita khususkan pakai pacar, makan, masakan seperti bubur nasi, bubur kacang. Nah, itu memang diperuntukkan untuk Asyura. Nah, itu jangan. Sholat beberapa rakaat, nah itu nggak ada anjurannya. Ya, jadi terkait tentang kegiatan-kegiatan yang memang dikhususkan dalam menyambut Asyura, itu nggak ada kaitannya dengan sunnah Rasul, sehingga dikatakan bid'atun mazmumah, termasuk bid'ah yang tercela. Jadi kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, ya ini murid daripada Syekh, ya pengarang, ya daripada sama nih kitab Fathul Mu'in. Ya, jadi malah Syekh Zainuddin Al-Malibari, ya itu di gurunya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, jadi yang menjadi pedoman buat kita semuanya. Kitab-kitabnya banyak kita gunakan, kita pakai di pondok-pondok pesantren nih, ya banyak. Nah, beliau punya pendapat begitu. Jadi kalau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam rangka menyambut ya Asyura dengan kegiatan-kegiatan seperti tadi yang dijelaskan, nah itu termasuk bid'ah mazmumah, termasuk bid'ah yang tercela. Yang bagus bagaimana? Pasunnatu tarku zalika. Jadi yang bagus sunnahnya tinggalkan itu. Kullihi, semuanya. Li'annahu lam yaf'alhu Rasulullah SAW washabuhu, karena itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan segenap para sahabat-sahabatnya. Jadi Rasulullah nggak pernah mengerjakan, sahabatnya juga tidak mengerjakan. Wala ahadun minal a'immatil arba'ati, dan bahkan satupun dari imam-imam yang 4, wa ghairihim, dan lain daripada mereka. Imam yang 4 juga enggak, dari Imam Hanafi, Maliki, Hambali, dan ya Imam Syafi'i pun tidak melakukan hal tersebut. Sehingga kata pengarang kitab, yang bagus tinggalin aja. Wa maruya fiha, dan kalau seandainya ada riwayat-riwayat yang menerangkan hal itu, minal ahadisi, dari hadis-hadis, nah itu hadisnya pakazibun maudu'un, itu hadisnya bohong dan dusta, maudu'. Wa annama yuf'alu fi katsiri minal buldani min iqadil qanadili, dan sesungguhnya apa yang dilakukan oleh kebanyakan daripada orang-orang seperti menyalakan lampu-lampu, ya seperti misalnya dalam rangka menyambut tersebut dia menyalakan lampu-lampu al-kasirah yang banyak, min layalin ma'rufatin sunnati, ya daripada malam-malam yang dikenal, ya itu dari tahun-tahun tuh, minas sanati, termasuk bid'atun qabihatun, itu juga bid'ah yang jelek, yang enggak bagus, munkaratun, bahkan itu munkar. Waffaqanallahu, moga-moga Allah berikan taufik kepada kita liktisabil fadaili, untuk mencari hal-hal yang mulia, wajtinabir razaili, dan menjauhkan hal-hal yang direndahkan, dihinakan. Jadi mudah-mudahan Allah kasih taufik kepada kita, sehingga kita tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Yang benar kita cari, kita kerjakan. Yang tidak benar itu kita tinggalkan, kita
jauhkan. Nah, seperti itu. Selesai dah tuh Bapak, ya Ibu Saudara, terkait tentang masalah Asyura udah selesai. Sekarang kita pindah ke bahasan yang lain. Babul haji, ini bab menerangkan tentang haji. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala manusia diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi enggak semuanya, man istata'a ilaihi sabila, enggak semua manusia yang diwajibkan, tapi bagi orang yang punya istita'ah, punya kemampuan untuk melakukan perjalanan ke Baitullah. Ini ayat ini nih menerangkan bahwa ibadah haji itu hukumnya wajib. Tapi bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang punya istita'ah, kemampuan, baik kemampuan dari segi dana maupun dari segi fisiknya. Ya, dananya ada, kemudian fisiknya dia juga sehat. Sekarang dana ada, fisik nggak kuat, nggak mampu, sakit, ya lumpuh misalnya, nggak bisa dia berarti. Nah, bagi dia tuh tidak punya kewajiban. Ya, jadi untuk masalah ibadah haji memang tidak semua diwajibkan. Ya, jadi hanya man istata'a ilaihi sabila. Contohnya apa? Biwujdani zadi, adanya zad, ongkos. Jadi zad itu termasuk kita, ya kalau pergi haji kan perlu dana, perlu uang, itu zad namanya. Wal rahilah, kendaraan. Kalau kita udah satu paket itu dengan kita setor haji, berarti kendaraannya udah disiapkan pulang pergi. Ya, ongkosnya untuk makan juga udah disiapkan dengan sebab kita nyetor haji. Nah, itu udah termasuk zad. Ya, namun zad yang lebih penting lagi di samping tadi bentuknya materi, ada lagi yang berbentuk takwa. Ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Jadi setelah kita ya punya bekal materi, ya kemudian kata Allah, bekal yang terbaik ternyata itu adalah apa? Takwa kepada Allah. Sehingga artinya ilmu yang terkait tentang masalah haji kita harus tahu. Makanya ada istilahnya manasikul haj. Ada istilahnya manasik haji. Kita harus miliki itu. Ya, sebagai persiapan kita, bekal kita pada saat kita berangkat melaksanakan ibadah haji. Itu kemampuan juga termasuk man istata'a ilaihi sabila biwujdani zadi warrahilah. Fadilan andainin, yang sudah ia melebihi daripada bayar utangnya. Wa mu'ani man yamunu, dan orang yang ditanggung kebutuhannya. Zahaban wa iyaban, pulang dan perginya, pergi dan pulangnya. Jadi kalau kita punya utang, usahakan utang-utang kita bayar. Apalagi yang udah jatuh tempo. Kecuali kalau memang yang belum jatuh tempo selama 40 hari, kita nggak punya utang lah tuh kalau bisa. Kalau yang masih 100 hari lagi nanti jatuh temponya, itu nggak ada masalah. Nah, kalau seandainya jatuh temponya pada saat itu, kalau bisa dibayarkan. Makanya orang-orang tua kita dulu begitu. Ya, jadi kalau kita mau pergi haji, utang-utangnya kalau bisa dibayar-bayarin dulu. Tapi sekarang banyak orang pergi haji malah ngutang. Ya, kan lucu. Ya, minta dibayarin dulu sama bank. Gitu. Dana talangan. Nanti pulang haji baru bayar. Nah, itu jangan. Kalau bisa, ya. Sama umrah juga begitu. Sekarang banyak orang umrah pakai dana talangan. Udah, ya berangkat dulu, tenang aja. Terus bagaimana uang? Nanti pulang umrah bayar. Nah, kalau bisa jangan. Termasuk harisan haji nggak boleh juga tadi. Jangan, iya. Harisan haji nggak usah. Ya, haji nggak usah pakai harisan. Ya. Nanti kalau udah berangkat, yang lain belum, dia nggak kuat bayarnya bagaimana? Nah, begitu. Iya. Ya, kalau arisan haji, ya kasihan kalau ada 30 orang. Nah, yang terakhir nomor 30 berangkatnya 30 tahun lagi. Ya, nah begitu. Jadi jangan, nggak usah. Kan sekarang ada tuh begitu ya. Ya udah kita bikin buat arisan haji yuk. Ya, yang pertama keluar enak. Ya. Nah, itu yang paling belakang bagaimana ntar?
Nah, sementara dana pun tidak sama. Per tahun kan beda. Saat ini misalnya 40 juta, tahun lagi bisa 45, tahun lagi bisa 50 juta, tahun lagi bisa 55 juta, terus naik. Kemarin ada Iya. yang pergi haji naik sepeda itu tadi 8 bulan tuh termasuk manis apa? Iya, bagi dia mampu manis tatoa, sebab dia bisa. Ya, dia bisa. Nah, begitu. Dan kagak menyusahkan orang lain. Gitu. Dan ini satu keistimewaan. Jadi hatinya benar-benar kuat, ya bahkan nanti banyak yang kasih ya keistimewaan. Tuh, kalau naik sepeda itu kalau hatinya itu nggak kuat, nah itu. Jadi ya boleh, Bapak juga boleh saat niat Bismillah saya mau naik sepeda gitu. Tapi jangan setengah-setengah. Tapi Allah nanti akan sampaikan pasti. Nah seperti itu. Yang penting dalam perjalanan tidak menyusahkan kepada yang lain. Nah seperti itu. Jadi dia punya tekad kuat, badan sehat dan tidak menyusahkan. Itu nggak ada masalah. Ya seperti itu. Untuk pelaksananya dulu antara haji dan umroh itu haji kan wajib. Iya. Sekarang saat seperti ini karena jeda daripada kalau berhaji kan bangun itu bagaimana seharusnya? Iya artinya dua-duanya silakan wajib juga. Haji wajib, umrah wajib. Watimul hajja wal umrata lillah. Jadi laksanakan ibadah haji, laksanakan ibadah umrah, karena dua-duanya kewajiban. Nah seperti itu. Cuma kalau orang pergi haji otomatis sudah umrah. Tapi kalau orang umrah belum tentu haji. Nah begitu. Nah sekarang bagaimana kita? Kalau kondisi kita memang belum haji tapi dia udah pengen ya umrah, pengen ziarah ke makam Rasul, boleh. Sebab sejarah Nabi pergi umrah lebih dulu kebanding daripada haji. Zaman Nabi. Dan Nabi bukan zaman Nabi mengerjakan. Makanya kalau ada orang punya pendapat, ya jangan umrah kalau belum haji, nggak ada dalilnya. Ya begitu. Jadi haji sama umrah dulunya wajib. Sekarang kalau memang kita udah punya kesamaan haji, silakan haji. Nah kalau orang udah haji pasti umrah. Tapi kalau saya Ustaz masih lama banget, masih 30 tahun lagi udah setor. Sekarang saya mau umrah dulu boleh nggak? Iya bagus. Karena memang Nabi pergi umrah dulu. Coba lihat sejarah. Ya, jadi Nabi berangkat umrah terlebih dahulu. Bahkan Nabi ngelaksanakan umrah sampai 4 kali. Ya, nah kemudian baru Nabi haji di tahun yang terakhir tuh. Ya, makanya disebut haji wada. Jadi setelah Nabi mengerjakan haji, besoknya nggak ketemu lagi dengan bulan haji. Nabi meninggal wafat. Tuh begitu. Sehingga disebut dengan haji wada. Tapi sebelum Nabi haji, Nabi udah umrah. Umrah yang pertama nggak bisa dicekal Nabi. Makanya ada yang namanya perjanjian Hudaibiyah. Tuh, Nabi dicekal, nggak boleh sama orang-orang kafir. Akhirnya pulang lagi. Tahun besok berangkat lagi umrah. Begitu. Terus pergi lagi umrah sampai 4 kali Nabi mengerjakan umrah. Nah setelah itu baru pergi haji. Itu dalil tuh yang menunjukkan bahwa orang kalau belum pergi haji mau pergi umrah boleh nggak? Ya boleh. Nah begitu, nggak apa-apa. Tapi tetap wajibnya haji masih. Bukan berarti saya udah umrah bebas haji, enggak. Tetap kewajiban haji bagi dia tetap. Kapan mampu silahkan. Nah seperti itu. Tapi saya udah setor, ya udah aman. Nah terkait dengan keberangkatan itu kita serahkan kepada Allah. Ada orang yang bilang, Ustaz saya masih 30 tahun lagi. Ya udah, tungguin aja. Ya, daripada belum setor nungguin, ya. Iya, udah setor masih 30 tahun lagi. Udah, insya Allah Allah udah tahu semuanya. Karena kita nggak bisa ya pergi seperti Tanah Abang ngeceng sendiri aja. Karena kita ada pemerintah, harus ikut pada pemerintah. Aturan pemerintah 30 tahun lagi, ya udah ikutin. Ya, walaupun ada beberapa orang yang memang begitu gampangnya, yaitu namanya rezeki. Kan kita kembalikan begitu Bapak Saudara. Ada orang, ya Allah kagak pakai nunggu-nunggu, berangkat aja langsung. Itu rezeki ente namanya. Tapi secara umum, ya fasilitas orang mau pergi haji, daftar dulu. Nah kemudian nanti ketahuan kotaknya tahun berapa. Itu secara umum. Seperti itu. Jadi kembali ke pertanyaan tadi. Bagi orang yang sudah umrah ya sudah, tapi tetap kewajiban haji masih ada. Kapan dia bisa, itu kewajibannya masih.
Tapi kalau orang udah pergi haji, ya otomatis udah haji, udah umroh. Makanya dalam haji itu ada haji ifrad, ada haji tamattu, ada haji qiron, gitu. Kalau haji ifrad dihaji dulu baru umroh. Kalau haji tamattu dia umroh dulu baru haji. Kalau haji qiron berbarengan, haji dan umrohnya dilaksanakan secara berbarengan. Itu namanya haji qiron, begitu. Nah kalau umroh, ya udah umroh aja. Ya, makanya umroh itu mikot zamaninya setiap waktu, setiap hari bisa. Kita mampu sekarang bisa umroh, besok bisa. Tapi kalau haji sekarang mau haji bisa nggak? Nggak bisa, karena mikot zamaninya Syawal, Zulqa'dah, sama Zulhijjah, begitu. Ya. Nah kalau terkait rukunnya hampir sama, cuma dalam umroh itu tidak ada wukuf di padang Arafah, cuma itu aja bedanya. Lainnya sama semuanya. Ya, rukun haji dengan rukun umrah hampir sama, cuma ya rukun umrah tidak ada wukuf di padang Arafah. Sementara kalau haji ada wukuf di padang Arafah. Itu yang kata Nabi, al-hajju Arafah. Haji itu ya wukuf di padang Arafah. Jadi kita harus punya ongkos ya untuk pergi ke sana, dan kalau bisa utang-utang kita bayarin. Orang tua kita dulu begitu, kalau ada utang bayar dulu utang lo. Ya, lo punya utang sama siapa? Bayar. Tuh orang tua kita dulu ngajarinnya begitu. Jangan pergi haji banyak punya utang. Itu orang tua kita dulu ngajarinnya. Nah, seperti makanya ini tetap bagus kita laksanakan. Kalau bisa kita jangan sampai ngutang. Mau pergi haji ngutang dulu jangan kalau bisa. Nah kemudian termasuk ongkos orang yang memang kita tanggung napakohnya. Kalau kita punya anak kita, karena memang anak kita masih ya kita yang kasih ongkosnya, biaya hariannya. Kecuali kalau anak kita udah gede semua, ya udah enak, aman. Kita ninggalin istri, ya istri harus kita bekalin selama kita berangkat haji berapa hari, itu harus kita berikan biaya untuk istri kita. Pokoknya semua orang-orang yang memang ya napakohnya kita tanggung selama 40 hari misalnya kita pergi haji, itu harus kita berikan ongkos untuk mereka. Nah itu termasuk namanya istitoah, begitu. Kalau orang nggak punya uang, kebunnya banyak, dijual kebunnya, mampu juga namanya. Dulu orang-orang tua kita duit nggak punya, kebun banyak, makanya kebunnya dijual, nggak apa-apa. Lo haji pakai jual kebun, lah nggak apa-apa. Banyak sekarang orang pergi haji jual celana. Iya, mau pergi haji jual celana, ya emang dia bisnis celana, betul nggak? Iya. Yang jual bayam juga ada. Banyak. Iya. Jual kebun-kebun. Nah begitu Bapak Saudara. Kecuali kita nggak punya kebun, ada tinggal yang kita tempatin, kemudian kita jual, terus ditanya, ente pulang haji bagaimana? Saya di masjid aja udah. Ya nggak boleh juga begitu. Iya. Jangan bilang saya mau di masjid aja pulang haji dah. Nah jangan. Itu namanya memaksakan. Agama itu gampang. Ya, jangan sampai kita yang bebankan dan jadikan berat. Nah itu yassiru wala tu'assiru, berikan kemudahan. Ya, jadi jangan kita persulit. Wa akhraja Syaikhani, kemudian telah meriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nasu, wahai segenap manusia, qad faradallahu alaikum al-hajj, Allah telah mewajibkan kepada kamu ibadah haji, fahujju, maka hajilah kamu. Tuh, jadi ini hadisnya memperkuat ayat yang tadi, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, kemudian diperkuat sama hadis Rasul. Ini sahih hadisnya riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, wahai segenap manusia, Allah telah mewajibkan kepada kamu ibadah haji. Maka untuk itulah kita diperintahkan, hajilah kamu. Man hajja lillahi, maka siapa yang pergi haji karena Allah, bukan karena yang lain-lain, pergi haji lillah. Ya, jadi orang pergi haji lillah, orang pergi umrah lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian falam yarpus walam yapsuk, lalu dia tidak berbuat ropas, enggak berbuat fasik, enggak berbuat dosa maksiat,
enggak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kharaja min dzunubihi kayauma waladatu ummuhu, maka dosa-dosanya akan dihapuskan sehingga selesai haji, selesai umrah bagaikan seorang anak yang baru dilahirkan dari ibunya. Jadi ketika dia lahir, insya Allah seperti bayi yang baru dilahirkan, enggak punya dosa sama sekali. Wal umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma, satu kali umrah ke umrah yang lainnya itu sebagai pembebasan antara keduanya. Kalau umrah boleh berulang-ulang, sekali umrah, pengen lagi umrah, silakan. Kalau haji cukup satu kali, sebab Nabi mengajarkan bahwa pelaksanaan ibadah haji diwajibkan hanya seumur hidup satu kali. Coba kalau kita haji diwajibkan berkali-kali, bagaimana repot. Jadi Nabi itu 14 abad yang lalu tahu. Sampai-sampai seperti itu. Sekarang yang namanya orang pergi haji ternyata memang susah Bapak Saudara. Orang udah terlalu banyak. Di situ rahasianya kenapa ibadah haji hanya diwajibkan seumur hidup satu kali. Kalau bisa, kalau kita udah pergi haji, nggak usah dah pergi haji lagi. Kasihan sama yang lain. Yang belum nunggu kasihan, banyak banget. Sehingga ada ulama yang bilang dosa ente udah pergi haji lagi. Kasihan tuh ya yang belum pergi haji. Gara-gara ente jadi yang lain tertunda. Tuh sampai ada yang bilang begitu. Ya. Jadi kalau pergi haji cukup sekali. Nah, kalau mau nambahin umroh, silakan umroh. Sebab umroh itu nggak dibatasin. Kapan aja boleh. Bulan apa aja boleh, hari apa aja boleh. Sehingga insya Allah ya bisa. Sehingga sekarang Bapak sudah terus terang namanya orang umroh aja udah rame banget. Udah ngantri bener. Sampai-sampai mau suntik meningitis tuh, vaksin kehabisan mulu sekarang. Kemarin waktu saya mau berangkat tuh, ya Allah jamaah, ya 2% ini. Habis. Sampai saat ini masih banyak yang mengeluh vaksin meningitis. Ya, itu susah sekarang. Tuh begitu. Karena memang banyak banget yang berangkat umroh. Begitu. Ya, jadi cukup banyak. Dan saya rasakan memang ketika ke Jabal Rahmah penuh, ke Masjid Kuba penuh. Ya, apalagi yang namanya ya di Haram. Begitu. Makanya ada aturan sekarang. Setiap kali mau ke Raudah ada tasrih. Nah begitu. Jadi kita nih nggak bisa ya serta merta tanpa adanya tasrih, surat keterangan resmi ya untuk masuk Raudhah. Jadi misalnya nih kemarin saya berangkat satu rombongan ya itu mau ke Raudhah, kita minta surat tasrih dulu. Ada surat tasrihnya masuklah ke Raudhah. Enak jadinya. Teratur silahkan. Tapi kalau nggak ada surat tasrih ditolak. Askarnya galak-galak Bapak Saudara. Nah begitu. Terus kalau ke depan Ka'bah, nah itu mesti pakai kain ihram. Kalau kita pakai kain ihram walaupun enggak melaksanakan umroh, enggak melaksanakan ya umroh itu tetap wajib pakai kain ihram. Sehingga kita bisa dekat, bisa nyium Hajar Aswad, bisa sholat di Hijr Ismail. Enggak ada dinding penghalang lagi. Cuma syaratnya orang laki harus pakai pakaian ihram. Kalau enggak boleh. Harus di atas, di lantai 2. Nah, sholatnya di lantai 2. Jadi yang masuk tuh semuanya harus pakaian ihram. Bisa dah tuh kita leluasa di depan Ka'bah. Ya, Hijr Ismail. Nah, kalau orang perempuan mah udah aman. Kapan aja dia mau di depan Ka'bah bisa. Gitu. Jadi udah dibuka. Tadinya kan dindingnya ke Ka'bah itu dibatasin. Orang pergi haji kemarin nggak bisa, ya nggak bisa. Sholat di Hijr Ismail nggak bisa, menyium Hajar Aswad nggak bisa, Rukun Yamani nggak bisa, karena ada pembatas. Nah begitu, sehingga dari jauh kita. Tapi setelah pergi haji selesai dibuka semuanya. Cuma syaratnya harus pakai pakaian ihram. Nah seperti itu. Ya, jadi memang seperti itu. Ya, di Masjid Nabawi juga begitu sekarang. Ya, jadi ada batas-batas. Tapi kalau ada surat tasrih gampang kita.
ya langsung dapat izin ya ke Raudhah, ke makam Rasulullah, langsung bisa. Nah ini kenapa? Karena memang orang yang melaksanakan ibadah umrah itu terlalu banyak Bapak Saudara. Ya rame terus, rame. Nah itu sama tuh dibilang wal umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Jadi satu umrah ke umrah yang lain itu sebagai pembebasan antara keduanya. Wal hajjul mabrur raisalahu jazaun ilal jannah. Haji yang mabrur tidak pantas dan layak balasan kecuali surga. Masya Allah. Makanya beruntung orang yang pergi haji. Ya, sebab Nabi bilang ya tidak ada yang pantas diberikan hadiah buat orang yang melaksanakan haji mabrur kecuali surga dari Allah. Surga dari Allah. Surga kan itu satu pemberian yang paling istimewa. Nah itu dijanjikan buat orang yang haji mabrur. Nah, makanya kita doakan saudara-saudara kita tuh yang udah melaksanakan ibadah haji supaya hajinya mabrur. Nah seperti itu. Ya, jadi inilah kaitannya dengan kewajiban haji. Ada hadis Nabi seperti itu. Jadi antara ayat Al-Quran diperkuat dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti juga ditanya, apakah tiap tahunnya Rasulullah pergi haji wajib? Ternyata Rasulullah nggak jawab. Sampai 3 kali ada yang nanya. Lalu dijawab, seumur hidup hanya 1 kali. Nah ini rahasianya, ternyata sekarang kita baru bisa lihat. Masya Allah. Jadi ucapan-ucapan Rasul 14 abad yang lalu. Kalau 14 abad yang lalu yang pergi haji, jangankan 14 abad yang 70 tahun 70-an, kita pergi haji aja orang-orang tua cerita lah masih enak banget. Masih sunyi, sepi. Ya, sumur Zam-Zam masih ngerek. Iya, masih pakai timba. Sekarang sumur Zam-Zam udah ditutup. Saya ingat masih alhamdulillah masih pernah ngelihat sumur Zam-Zam, pernah wudhu di tempat sumur Zam-Zam, sholat di depan sumur Zam-Zam. Nah setelah itu tutup, tahun 2002 ditutup. Ya, tahun 2002 tuh sumur Zam-Zam ditutup. Tinggal ada ya cuma keran-kerannya saja. Nah sekarang sudah tinggal kita lihat apanya? Ya wadah-wadahnya aja tinggal kita pijat air Zam-Zamnya. Ya, kita nggak tahu kerannya di mana sekarang. Nah seperti itu, karena udah perluasan. Dan sampai sekarang Masjidil Haram masih diperluas. Nah seperti itu. Nah inilah keistimewaan memang yang namanya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sehingga magnetnya begitu kuat. Di Masjidil Haram ada Ka'bah, jadi magnetnya begitu kuat. Ya, di Masjid Nabawi ada yang namanya Maqam Rasul, magnetnya pun begitu kuat. Sehingga enggak pernah ya itu umat Islam ya ada rasa takut untuk ke sana. Walaupun kemarin katanya habis COVID, tapi alhamdulillah sekarang udah dibuka rame dan udah nggak ada lagi yang pakai masker nggak ada di sana. Ya, udah bebas sama sekali. Ya, nah seperti itu. Sehingga mungkin karena udah 2 tahun nggak berangkat ke sana, rasa kerinduannya begitu besar sehingga membludak. Jamaah haji Indonesia, jamaah umrah Indonesia banyak benar. Di mana mana Indonesia. Di mana aja Indonesia, masya Allah. Di hotel-hotel begitu, lagi makan ngantri Indonesia. Sono Indonesia. Dari mana? Aceh. Dari mana? Medan. Dari mana? Bengkulu. Dari mana? Bandung. Jakarta. Lah, saudara semua berarti. Nah, Indonesia semuanya. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan Bapak, Ibu, Saudara kita semuanya nanti suatu saat Allah kasih kesempatan buat kita untuk pergi haji dan pergi umrah. Sekarang kita lagi baca nih ilmu hajinya, ilmu manasik hajinya. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa berangkat melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Amin ya robbal alamin. Saya selalu berdoa tuh di tempat-tempat yang mustajab buat jamaah-jamaah saya. Ya Allah, ya tolong sampaikan jamaah-jamaah saya biar datang ke sini. Ya, ke tanah suci Mekah dan Madinah. Caranya bagaimana? Allah yang ngatur semuanya. Nah, begitu. Jangan bingung Bapak Saudara. Ya Ustaz, saya mah kagak bisa kali ke sana. Jangan mau ngomong begitu. Ada caranya banyak. Banyak tuh yang pada daftar umroh ke saya, Ustaz sih kagak tahu nih. Disuruh berangkat aja, ada yang bayarin. Siapa yang bayarin? Anaknya. Siapa yang bayarin? Mantunya. Ada yang bayarin, ada aja yang bayarin. Ada temennya, ada siapa aja. Pokoknya kalau udah dipanggil sama Allah, caranya Allah yang ngatur.
Nah begitu. Jadi makanya jangan bilang saya menggebis sekali ke sana boro-boro dah usah. Jangan begitu. Ya, jadi insya Allah kalau Allah sudah panggil, ya itu caranya banyak sekali. Nah seperti itu Bapak Saudara. Makanya saya nggak pernah lupa itu buat jamaah-jamaah supaya bisa pergi haji atau pergi umroh, bisa ziarah ke makam Rasulullah. Sebelum kita pergi ke tanah kusir, kalau bisa kita udah pergi ke tanah suci. Ya, amin. Ya Rabbal Alamin. Saya kira ini kali Bapak Saudara. Ya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Padahal silakan. Kewajiban haji seumur hidup satu kali. Iya. Kalau orang melaksanakan haji yang kedua maka hukumnya sunnah. Iya. Sekarang gimana kalau anak kecil yang belum balik dia melaksanakan ibadah haji, maka gugur kewajibannya, kemudian dia harus ulang ketika dia balik. Baik. Untuk anak-anak yang belum balik ketika dia pergi haji karena dibawa sama orang tuanya sama keluarganya, itu belum menggugurkan. Jadi nanti ketika dia balik wajib untuk dia berangkat melaksanakan ibadah haji. Nah itu hajinya yang kemarin sebelum balik itu tidak menggugurkan, karena kewajiban orang haji kalau sudah balik. Ya, sebelum balik udah berangkat ke sana, tetap nanti dia punya kewajiban kembali, belum gugur. Kecuali kalau udah balik diajak sama orang tuanya, ya udah sekali cukup, udah gugur. Tapi kalau belum balik masih tetap punya kewajiban untuk berangkat melaksanakan ibadah haji. Seperti itu. Badal haji nggak apa-apa, boleh bagi orang yang udah meninggal dunia. Kita punya keluarga, ya kebetulan kita nih ya punya rezeki. Kita ingat orang tua kita dulu belum berangkat haji. Saya ada rezeki ini, saya bikinin badal haji buat orang tua saya yang sudah meninggal dunia atau ibu saya atau saudara-saudaranya. Ya itu boleh. Orang yang dibuatkan badal haji sama menyandangnya udah pergi haji. Nah seperti itu. Badal umrah sama. Iya. Biasanya orang kalau udah bikin badal haji otomatis badal umroh. Makanya yang bagus kalau bikin badal haji gitu. Ya. Nah nanti kalau kita lagi berangkat umroh boleh kita badal umroh buat orang lain. Sebab umroh itu kan berkali-kali. Nah begitu. Tapi kalau syaratnya orang mau membuat badal, dia udah pergi haji dulu. Kita mau bikin badal untuk si A, kita belum pergi haji, ya nggak boleh. Kita harus haji dulu buat kita dulu. Nah kalau kita tahun kedua pengen haji bikin badal, boleh. Badal haji buat siapa? Kalau kita nggak langsung nyuruh orang, boleh gitu. Oh saya memberikan kepada si A, nanti ada sertifikatnya, ada tanda secara khusus bahwa orang ini benar-benar sudah dibadalkan hajinya. Secara administrasinya ada, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Nah seperti itu. Cukup Bapak Saudara ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apanya di ini nanti saya kasih tahu di bulan November.